Haleluya. Oke, hari ini dari Gembala saya diberikan tema tentang khotbah Yesus di bukit. Karena jujur saudara, ini tantangan bagi saya untuk mengkhotbahkan ini. Karena sudah sekian tahun saya tidak pernah mengkhotbahkan khotbah Yesus di bukit. Karena cukup berhati-hati kita mengkhotbahkan itu. Karena sudah paham, tahu sebelum Kristus, sebelum salib dan sesudah salib itu. Ada satu tokoh yang sangat terkenal di India namanya Mahatma Gandhi. Suatu hari dia mendengar khotbah Yesus, dia mempelajari tentang khotbah Yesus di bukit. Dan akhirnya hatinya tergugah dan dia mengambil keputusan untuk datang ke gereja. Waktu datang ke gereja, biasa orang India dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan tidak memakai sendal. Dia datang ke gereja dengan pakaian yang biasa saja dan kaki ayam, tidak beralaskan. Dan orang-orang di gereja dan saat itu rata-rata orang bukan India dan orang Eropa lah. Dan menolak kehadiran Mahatma Gandhi. Karena apa? Tidak satu suku, tidak satu warna kulit. Waktu ditolak, Mahatma Gandhi berkata demikian. Saya cinta, saya suka dengan pengajaran Yesus. Tapi saya tidak suka dengan perilaku orang Kristen. Tapi perilaku orang Kristen di gereja keluarga Kristus. Kalau ada Mahatma Gandhi pasti mereka suka. Amin. Karena menjadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Memang secara etika, secara moral. Apa yang diajarkan Yesus di atas bukit. Itu menjadi teladan. Untuk kita memiliki integritas. Maka khotbah-khotbah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu harus dipraktekkan. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang terkenal mendengar khotbah Yesus hatinya tergugah. Termasuk orang Israel. Mereka berkata, orang ini berkhotbah seperti orang yang berkuasa. Perkataannya, khotbahnya ya dan amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di Matius 5 ayat yang ke-17. Khotbah Yesus dimulai dari Matius 5 ayat 1 dengan kata berbahagialah. Berbahagialah, berbahagialah sampai 11 kata berbahagia dan diakhiri kata bersukacita di ayat yang ke-12. Dan setelah itu dilanjutkan ayat 13 dan lanjut ayat yang ke-17. Perhatikan ayat yang 17 dimulai dengan kata jangan mengira. Artinya ada kesalahpahaman antara pendengar dengan pengkhotbah. Setelah Yesus menyampaikan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dilanjutkan ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Janganlah mengira bahwa aku datang dan kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Terus, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan dilenyapkan. Sebelum semuanya digenapi. Ayat 19. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Taurat, sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang melakukannya dan mengajarkannya, ia akan menjadi besar di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan
Repot. Ayat yang ke-20 repot saudara. Asli repot. Jika aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu, kalau terjemahan LAI, jika keagamaanmu, kesalehanmu, perbuatanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Ada orang yang melebihi ahli Farisi? Ada orang yang melebihi ahli Taurat? Jika di antara kita tidak melebihi mereka, Yesus berkata, kamu sekali-kali tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Seorang pengkhotbah yang tidak memahami firman ini dan dilemparkan ke jemaat sangat berbahaya sekali. Sehingga di ayat 17 dikatakan, janganlah mengira. Artinya banyak jemaat yang mendengar di atas bukit itu salah paham. Karena apa? Karena khotbah Yesus dimulai dari kata berbahagia. Orang yang miskin di dalam roh, secara roh akan masuk di dalam kerajaan surga. Seakan-akan orang yang berbahagia itu orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Sehingga Yesus melanjutkan, jangan mengira. Kamu salah sangka. Saya tidak meniadakan hukum Taurat. Justru kalau kita baca ayat selanjutnya, jika engkau berpikir hukum Taurat berkata, berzina itu berhubungan fisik. Maka aku berkata, di dalam pikiran pun engkau mengingini lawan jenismu, engkau sudah berzina. Hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Aku berkata, jika engkau sakit hati tanpa alasan yang benar, itu sudah dianggap membunuh. Betapa sempurnanya hukum itu. Dan betapa manusia tidak dapat melakukan itu. Bahkan dikunci di pasal yang ke-7. Khotbah Yesus diakhiri di pasal yang ke-7 dengan 2 macam dasar. Nah ini orang sering mengkhotbahkan ini padahal ini berbahaya juga. 2 macam dasar bangunan. Dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Saya sebelum tahu kebenaran sering saya khotbahkan itu. Apalagi di dalam pernikahan. Dan ini juga jebakan. Karena Yesus berkata, siapa yang dibangun di atas batu karang adalah mereka yang mendengar perkataanku ini. Perkataan yang mana? Mulai dari pasal 5 ayat 1 sampai pasal yang ke-7. Berpikir saja dosa. Sakit hati saja dosa. Melihat, wih cantik ya, boleh enggak orang ini istri saya? Itu dosa. Kalau begitu siapa yang layak masuk surga? Masih ada para pengkhotbah yang mengkhotbahkan di Matius 7 ayat yang ke-24. 2 macam dasar. Kalau mengkhotbahkan itu harus dipraktekkan. Mulai dari Matius 1. Matius 5 ayat 1 sampai di Matius 7. Karena dikatakan semua perkataan ini. Jadi Yesus sedang menegakkan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia mengakui tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Sehingga Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi. Karena seorang pun tidak ada yang sanggup menggenapi hukum Taurat itu. Bahkan dilemparkan kepada kita. Jika kebenaranmu, keagamaanmu, cara penyembahanmu, cara engkau membaca firman Tuhan. Siapa yang lebih ahli membaca firman Tuhan daripada orang Farisi dan ahli Taurat?
engkau sekali-kali tidak akan masuk surga. Seakan-akan Yesus ngomong gini, gak ada yang mampu kan? Gak ada yang mampu toh? Kalau tidak mampu, jangan bahas Taurat ya ke saya. Yesus suka orang berdosa, karena orang berdosa tidak pernah berbicara hukum Taurat. Mereka hanya berbicara tentang Tuhan tolonglah saya. Tolonglah saya. Oke. Kalau tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, biar saya yang menggenapinya. Kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat yang keempat. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang percaya. Hukum Taurat sudah diakhiri. Karena sudah digenapi, maka sudah berakhir. Kalau Pastor Purba, panggilannya di sini Frankie atau Purba? Frankie ya. Pastor Frankie janji kepada saya. Maka janjinya itu telah digenapi. Maka saya tagih lagi. Maka saya yang salah. Karena sudah selesai digenapi. Itulah hukum Taurat. Sudah selesai. Jadi tidak ada lagi tagihan. Tidak ada lagi tuntutan. Sudah diakhiri. Sama-sama kita baca. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Terus, dan kitab suci mengetahui bahwa Elohim membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nanti akan saya kupas Injil yang disampaikan ke Abraham itu Injil apa. Dan poinnya adalah, masih ada ayatnya, 1, 2, 3. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu berkuasa. Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya itu maksudnya di dalam Injil, kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena hukum Taurat. Ini dibahas di sini. Apa sih perbedaannya Injil yang disampaikan kepada Abraham? Ada satu Injil, tapi disampaikan oleh 3 generasi. Yesus, sebelum Yesus, dan sesudah Yesus. Injil yang disampaikan di zaman Abraham adalah Injil tentang akan datangnya Sang Juru Selamat itu. Akan datangnya Sang Penebus itu. Itu Injil. Bahwa para nabi-nabi bernubuat akan kedatangan Sang Mesias. Dan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Kan Yesus sering memberitakan Injil. Dan Injil yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang Dia sedang menggenapi. Akulah Mesias itu. Akulah yang menggenapi itu. Dan Injil yang disampaikan sekarang oleh kita atau Rasul Paulus dan generasi selanjutnya adalah memberitahukan bahwa Yesus telah menyalibkan, Yesus telah disalib menebus dosa dan kutuk manusia. Sehingga di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, katakan amin. Jadi Injil adalah Yesus mati disalib menebus dosa manusia. Dan bangkit pada hari ketiga. Tahukah saudara? Inilah berita yang ditakuti oleh iblis.
Yang ditakuti oleh si jahat adalah pada saat jemaat keluarga Kristus mengetahui kebenaran itu diperoleh bukan karena perbuatan, tapi karena percaya akan Injil. Petrus, Yohanes ditangkap oleh para imam, orang Farisi, ahli Taurat. Bukan karena pelayanan sosial mereka. Bukan karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Bukan karena doa-doa mereka. Bagi orang Yahudi, silakan berdoa 24 jam silakan. Beramal silakan. Tapi orang Yahudi berkata, tapi jika engkau memberitakan Yesus yang mati di atas kayu salib dan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, saat itulah kami akan menangkapmu dan memasukkanmu ke penjara. Karena berita akan pengorbanan Yesus itu berita yang ditakuti oleh iblis. Karena terlalu mudah manusia diselamatkan bagi mereka. Karena itulah iblis tidak tinggal diam. Dia ciptakan Injil palsu. Dan kabar buruknya 80% di gereja yang diberitakan adalah Injil palsu. Puji Tuhan saudara, lewat gereja GKK ini yang diberitakan, kan saya lihat di YouTube, itu Injil asli. Apa sih Injil palsu? Waktu itu istri saya beli tas KW. Beli di online. Kalau dilihatnya aslinya itu berapa puluh juta? Ada deh. Tafsiran saya aja sekitar 20 jutaan lah. Lalu biasa kan duduk di depan. Ditaruhlah tasnya di depan. Nah biasa kan ada istri pejabat apa. Mereka tahu, lihat modelnya, lihat bentuknya, ini tas mahal. Siapa jemaat yang datang ya, jemaat baru ya, katanya. Dia tidak dapat membedakan tas KW dengan tas yang asli. Tertipu. Sengaja istri saya beli, mau membuat penasaran para diaken dan diakones. Lalu tas itu diambil istri saya. Mereka ngomong, dari mana duit gembala membeli tas itu? Dari mana uang mereka? Nah, sepertinya uang jemaat dikorupsi. Mulai. Karena apa? Tidak tahu membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Setelah dikasih tahu, ini loh harganya tidak sampai 300 ribu. 200 ribu sekian. Enggak mungkin, pegang. Oh iya, kami salah sangka. Dan ternyata Injil yang palsu itu sudah sampai kemana-mana. Tidak tahu. Oleh sebab itu, ikuti pengajaran di gereja keluarga Kristus. Saudara akan memahami, tepuk tangan buat Tuhan, Injil yang asli. Injil palsu ini saudara, Injil palsu. Karya Yesus ditambah hukum Taurat. Percaya Yesus sih percaya. Tapi kita harus beramal juga. Untuk masuk surga. Untuk masuk surga kita harus beribadah. Tidak cukup percaya. Berarti arti pemahaman percaya Yesus itu dangkal. Coba dikatakan Rasul Paulus kepada orang yang mencampurkan antara Injil dengan hukum Taurat. Mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara, jangan ada yang terintimidasi. Karena ini anugerah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Kristus sama sekali. Terus?
Karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum. Kamu hidup. Jika ada yang masih membahas tentang hukum Taurat, maka karya Yesus itu tidak ada gunanya bagimu. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kamu hidup di luar anugerah. Biarlah engkau hidup sesuai dengan tuntunan hukum Taurat. Kristus tidak berpengaruh lagi atasmu. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Saya percaya karya salib Yesus sempurna menyelamatkanku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sudah selesai. Bahkan di Efesus dikatakan seperti ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya supaya ada perdamaian. Hukum Taurat telah dibatalkan. Artinya, ojo dibahas-bahas lagi. Kalau untuk belajar, untuk pengetahuan silakan. Tapi kalau untuk soal masuk surga gak ada hubungannya. Karena ini saudara, gak ada hubungan hukum Taurat dengan kita. Sebelumnya itu kita akan melihat apa yang sudah digenapi. Kan tadi Pak di ayat 17. Sebelum hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi, langit dan bumi tidak akan sebelum langit dan bumi, satu iota tidak akan hilang dari hukum Taurat. Tadi Bapak berkata kan sudah digenapi. Seharusnya langit dan bumi hilang dong. Kan menurut kata firman Tuhan. Mari kita lihat apa sih yang digenapi Yesus. Keseluruhan hukum Taurat ada 613. Oke? Terdiri dari 248 itu perintah dan 365 larangan. Jangan ini, jangan itu. Dari 613 ini ada terdiri dari 3. Hukum Taurat mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah hukum moral. Hukum moral inilah yang kita sebut 10 perintah. Yang kedua adalah hukum seremonial atau hukum agama. Aturan-aturan di dalam ibadah. Kalau ibadah berpakaiannya, kalau ibadah orang yang datang bulan tidak boleh datang ibadah, harus membawa korban, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena korban kita adalah Yesus Kristus. Sudah digenapi. Dan hukum sipil bangsa Israel. Tangan ganti tangan, mata ganti mata. Bahkan di zaman Yesus pun ini sudah tidak berlaku. Ingat, waktu seorang yang ketangkep basah, perempuan yang berzina itu, Yesus sedang diperhadapkan, diuji. Para ahli Taurat berkata, menurutmu perempuan ini mau diapakan? Seandainya Yesus berkata, menurut hukum Taurat, maka orang yang ketangkep berzina harus dilempar batu. Saat itu Yesus dipenjara. Harus dipenjara. Karena apa? Karena di zaman Yesus tidak berlaku hukum sipil ini. Mereka harus tunduk di dalam hukum Romawi. Orang yang bersalah harus disidang dulu. Masuk ke persidangan tidak berlaku. Apalagi di zaman sekarang. Kalau itu berlaku, saya jamin orang yang beribadah ke sini ada yang tangannya satu, kakinya satu, giginya tidak ada padahal masih muda gitu. Kenapa? Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata, tidak ada. Dan ternyata dan akhirnya di gereja GKK tidak ada damai sejahtera. Tapi ternyata saya lihat semua organ tubuhnya lengkap. Itu tanda hukum Taurat tidak berlaku di tempat ini. Sebenarnya hukum Taurat ini tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungannya dengan kita adalah ini. Sama-sama kita baca Galatia 3 ayat 14. 1, 2, 3 ini yang terakhir. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 29, 1, 2, 3. Milik Kristus. Maka kamu juga. Saudara bisa memahami firman ini? Jadi yang dimaksud Abraham menerima janji. Langsung kepada Kristus, baru langsung kepada kita. Jadi kita tidak melalui bangsa Israel. Berkat kita tidak melalui bangsa Israel. Berkat kita siapa yang percaya di dalam Kristus. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Maka yang dikatakan keturunanmu menjadi berkat bangsa-bangsa itu bukan orang Israel. Keturunan yang dimaksud keturunan Abraham itu adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga lewat Yesuslah. Tadi yang kita bahas itu sebenarnya hanya studi saja, hanya pendidikan saja. Tapi menurut kebenaran Abraham, Yesus, dan kita semua. Katakan amin. Katakan dengan iman, 1, 2, 3. Saya percaya dalam Yesus, saya adalah ahli waris. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada jemaat yang menelpon saya. Pemain musik boleh maju ke depan. Dia sudah berkali-kali, 3 kali bunuh diri. Tidak mati-mati. Sehingga dia mengambil keputusan, saudara hati-hati jangan coba bunuh diri. Sekali saudara mencoba bunuh diri, akan mencoba yang kedua kali. Jadi mending jangan coba. Dan jemaat ini mencoba bunuh diri. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, jangan coba yang keempat kali. Nanti takutnya berhasil. Kalau lagu kan 1 kali kau sakiti hati ini. Gimana? Masih ku maafkan. Terus 2 kali. Jangan malu-malu gitu dong. Saya tahu di dalam hatimu ikut menaikkan pujian itu. Bukan pujian lagu itu. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Kalau orang Batak nyanyikan itu, melanjutkan itu lebih mantap. Cukup, sudah. Dan Pak, saya mau mati saja. Suamiku selingkuh. Terang-terangan lagi. Selingkuhannya dibawa bertemu dengan anak-anak saya. Semua tanggung jawab, tagihan dibebankan ke saya. Yang terakhir Pak, anak saya yang pertama dibawa bertemu dengan pelakor. Dia ngomong ini sambil nangis merata. Apa yang saya lakukan Pak? Lalu saya perkatakan, mulai hari ini Ibu harus memperkatakan firman. Yesus telah menyalibkan kutukku. Karena memang suaminya itu orang tuanya juga kawin cerai. Jadi mengalir, turun. Perkatakan, kutukku telah disalibkan Yesus. Tidak ada lagi kutuk. Perkatakan perkataan iman. Sampai sesuatu terjadi di dalam pikiranmu. Sesuatu terjadi di dalam hatimu. Sampai ketakutan itu tidak ada lagi. Kegelisahan itu tidak ada lagi. Aku percaya tubuhku sehat. Sudah bolak-balik dioperasi saudara. Karena apa? Dokter berkata tidak menemukan penyakit. Lalu saya berkata penyakitmu cuma satu adalah ketakutanmu, kekhawatiranmu itu sudah seperti stadium 4.
Perkatakan firman sampai yang ada di dalam hatimu, pikiranmu bukan lagi ketakutan, tapi firman Tuhan. Aku percaya tubuhku sehat, aku percaya tubuhku kuat, aku percaya tubuhku diberkati, aku percaya kegagalanku telah disalibkan, kutukku telah disalibkan, aku percaya. Sampai atmosfer di dalam rumahmu pun itu engkau merasakan atmosfer surgawi, atmosfer Tuhan. Bukan lagi di rumah itu engkau merasakan ketakutan. Melihat kursi engkau melihat ketakutan, melihat kamar engkau ketakutan. Jika ketakutan itu perkatakan firman Kristus. Katakan amin. Jika hari-hari ini saudara takut, Yesus berkata, sudah selesai. Ketakutan kita sudah disalibkan Yesus. Kok bumi belum dilenyapkan, Pak? Tadi dilanjutkan. Jika sebelum hukum Taurat dan kitab para nabi belum digenapi toh? Jadi bumi belum dilenyapkan. Kedatangan Yesus untuk memerintah bersama orang kudus, bersama Pak Frankie, bersama saya juga, dan bersama jemaat GKK. Bumi ini tidak akan lenyap. Jadi semua kejadian sampai Maliaki belum digenapi. Karena itu bumi masih ada. Nanti zaman 1000 tahun, zaman pemerintahan Kristus. Oleh sebab itu sebelum sampai di zaman itu, tidak ada lagi kutuk. Bahkan dia berkata, Pak, saya disantet, Pak. Saya diguna-guna. Orang ini rajin ibadah, saudara. Jangan percaya kepada santet, jangan percaya kepada guna-guna. Kristus jauh lebih sempurna kuasanya. Bahkan Kristus itu berkuasa atas semua yang ada di atas, di langit, di bumi, di bawah bumi. Semuanya harus tunduk di bawah kaki Kristus. Jangan takut disantet, jangan takut diguna-guna. Semuanya sudah selesai. Yesus berkata, semuanya sudah ditaklukkan. Cukup percaya kepada Yesus Kristus. Maka ada kemerdekaan. Yesus sudah menggenapi. Pegang firman ini. Perkatakan firman ini setiap hari dalam hidupmu. Perkatakan sampai kekhawatiran itu hilang. Jika masih ada kekhawatiran, perkatakan terus. Yang terjadi bukan hanya hilang kekhawatiran. Jiwamu sehat, tubuhmu sehat. Engkau awet muda, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Worshipper boleh maju ke depan. Mari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Jadi khotbah Yesus di atas bukit pasal 5 sampai pasal 7 sudah digenapi. Jangan dikhotbahkan untuk kita yang menggenapi. Tapi sudah digenapi oleh Yesus. Yaitu di atas kayu salib. Yesus tidak akan pernah menghakimimu. Datanglah, seberat apapun permasalahanmu. Bahkan maaf, sebejat apapun manusia. Yesus datang dan berkata kepada penjahat yang disalib. Di mana masyarakat dan pemerintah tidak mau memberikan pengampunan. Hanya penghukuman. Justru Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan Yesus berkata, hari ini Yesus selalu bersama-sama dengan kita untuk selamanya. Jangan pegang hukum Taurat, tapi peganglah karya Yesus. Karena pengorbanan Yesus itulah yang membuat kita semangat melayani, yang membuat kita semangat beribadah, yang membuat kita harus melayani. Karena apa? Terlalu besar apa yang sudah berikan